Ya, yang meminta presiden mundur itu siapa? Prabowo. Dia bilang sama Pak Harto waktu itu, dia menantunya kan, karena para menteri tidak ada yang berani. Habibie pun tak berani. Jadi Prabowo lah yang diminta untuk menyampaikan ke mertua. Karena Prabowo melihat situasi waktu itu memang sudah memohon supaya Pak Harto mundur. Lah Pak Harto berpikir begini, ini kok menantu kok malah mengkhianati saya. Ingat, ini menantu kok mengkhianati saya. Tapi Panglima waktu itu siapa? Wiranto kan? Wiranto itu pernah ajudan presiden. Makanya dia menerima perintah dari Pak Harto. Akhirnya dia sendirilah. Jadi sekarang karena situasi waktu itu memang harus ada yang mendukung Jokowi. Sehingga orang membela Jokowi, Pak Luhut pun membela Jokowi. Tapi kenapa dia beralih sekarang membela Prabowo? Karena dia melihat hanya Prabowo yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Apa Ibu tuh? Silakan. Sorry ya. Sorry ya. Prabowo tuh. Sorry ya siapa tuh? Silakan masuk. Shalom. Ayo sebelum panas. Ya. Sorry ya, silakan. Ya, kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar. Iya, ini kayaknya Pak Tobing ini marah-marah terus ya. Nah, begini, apa pandangan Pak Tobing ya kepada statement yang disampaikan pada tahun 2014 dan 2019, mengingat pada saat itu banyak jenderal-jenderal senior yang menolak pencapresan Prabowo Subianto selaku ya jenderal yang bermasalah ya, karena pada saat itu kan tercatat ya bahwa Prabowo itu pernah disidang ya dalam Dewan Kehormatan Perwira ya, kemudian kandas lah dia sebagai pangkostrat, ditendang, distrip, pokoknya dia diberhentikan lah dia itu jawab, kemudian ditempatkan dia ke jabatan, saya nggak tahu jabatan apa gitu. Kemudian pada tahun-tahun ini ya 2024 banyak jenderal-jenderal senior ya mengangkat Prabowo Subianto itu presiden, karena saya lihat ya sebagai kacamata orang awam nampaknya ada inkonsistensi ya. Terus terkait dengan itu apa tanggapan Pak Tobing ya sebagai Brigjen ya bintang 1 terkait dengan banyaknya juga jenderal-jenderal ya, dan terakhir Jenderal Andika Perkasa ya bintang 4 sebagai tim sesnya Ganjar Subianto yang mengapresiasi ya pandangan Ganjar Subianto, Ganjar Pranowo untuk soalnya namanya pada Jawa nih. Nah, jadi pandangan Ganjar Pranowo begini intinya, jangan pilih orang yang memiliki track record sebagai pelanggar HAM. Pada saat itu Jenderal Andika Perkasa yang memiliki bintang 4, otomatis kan itu bintangnya lebih banyak daripada Jenderal Pak Tobing ya. Dia Oke, boleh saya berikan sekarang tanggapannya? Ya. Mau saya berikan tanggapannya? Ya. Ya, tidak terlalu bertele-tele. Saya menyingkat waktu saja. Pertama, ya, yang meminta presiden mundur itu siapa? Prabowo. Dia bilang sama Pak Harto waktu itu, dia menantunya kan, karena para menteri tidak ada yang berani. Habibie pun tak berani. Jadi Prabowo lah yang diminta untuk menyampaikan ke mertua. Karena Prabowo melihat situasi waktu itu memang sudah memohon supaya Pak Harto mundur.
Lah Pak Harto berpikir begini, ini kok menantu kok malah mengkhianati saya. Ingat, ini menantu kok mengkhianati saya. Tapi Panglima waktu itu siapa? Wiranto kan? Wiranto itu pernah ajudan presiden. Makanya dia menerima perintah dari Pak Harto. Nah, Pak Harto itu presiden, tapi dia tentara. Ya, dengar dulu. Itu satu. Nah, Habibie mungkin ya entah gimana caranya supaya Prabowo menyampaikan itu. Kemudian Pak Habibie jadi presiden. Kan itu dengan jadi presiden. Nah, sekarang para jenderal waktu itu kan masih bagaimana lah ya, masih loyal terhadap Pak Harto. Jadi diambil jalan tengah. Bagaimana Pak Harto artinya dibuatlah Dewan Kehormatan. Dipecatlah dia. Prabowo tidak mau membongkar hal yang sebenarnya. Kalau Prabowo mau membongkar hal sebenarnya, dia sudah berhadapan sama siapa? Jenderal-jenderal TNI. Tahu nggak? Jenderal-jenderal TNI. Tapi dia biarlah, kalau gitu biarlah saya jadi korban. Tapi saya menyelamatkan TNI, kan gitu. Karena orang sudah benci dengan TNI. Akhirnya dia sendirilah. Jadi, sekarang karena situasi waktu itu memang harus ada yang mendukung Jokowi. Sehingga orang membela Jokowi, Pak Luhut pun membela Jokowi. Tapi kenapa dia beralih sekarang membela Prabowo? Karena dia melihat hanya Prabowo yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Jangan salah. Itu situasi waktu itu. Siapa yang akan kamu jadi nabi? Kamu tanya sama Nabi 25, siapa yang akan kamu jadi nabi? Kalau apa sama kita? Kenapa sih itu? Siapa yang ngomong itu? Nggak tahu. Ya, sorry jadi, Pak, ini kepencet Pak Paul lagi live di TikTok. Sorry. Lanjut Pak. Oke. Sorry. Jadi itu. Jadi kalian melihat situasi lah. Jadi kok Prabowo itu berkorban sebenarnya. Kalian tahu nggak kasus 98 itu? Kalau saya bongkar di sini ya, saya nggak enak. Nantilah kalau orang-orang itu udah lewat, kalau masih saya hidup, saya buka. Jadi seperti toko-toko Cina itu dulu. Siapa yang membuka pintu sehingga semua gerombolan-gerombolan yang menyiksa-nyiksa apa itu merampas harta toko-toko itu. Siapa? Perintah Prabowo. Yang enggak lah. Itu Anda jangan terlalu framing. Sebentar. Juga Prabowo pun. Gimana? Kan berdasarkan saksi mata ya, didapati bahwa yang melakukan pemerkosaan, kemudian pembakaran itu katanya cetakan postur tubuhnya tegap, kemudian rambutnya rambut cepak. Itu ada arahan katanya kepada oknum tentara. Apakah itu pandangan Pak Tobing bagaimana itu? Itu bukan tentara. Nggak ada tentara yang melakukan itu. Coba bayangin ya. Aduh, Anda nggak tahu situasi 98 itu. Saya ada di Jakarta lah. Ya, ada di Jakarta situasi 98. Pak Tobing, saya tahu Pak. Paling itu siapa si Benny Murdani. Ya kan? Pak Tobing, pangkatnya apa Pak waktu itu Pak? Benny Murdani mah udah nggak ini lagi lah. Udah pegang apa Pak? Lagi pegang apa Pak? Jabatan saya maksudnya kesatuan atau apa gitu posisinya? Dengar dulu, saya Pak Bandia di staf operasi. Di staf operasi Mabes TNI. Oke. Jadi ini Ben ini prajurit ini Pak, kelihatan tuh tampangnya. Tuh. Siapa? Ini Ben Alexander ini paling army ini. Iya, Ben ya. Enggak, saya sipil Bu. Kenal Cuma saya ini Bu. Cara hidupnya saya kayak tentara Israel Bu. Lari setiap hari Bu. Dia ini pasukan cewek si Ben ini. Oke lah, saya waktu itu lanjutkan dulu Pak Tobing, dengarkan dulu. Lanjutkan Iya dulu. Pak Tobing, lanjut. Guru besar kita.
Iya, jadi beginilah. Itu kan memang sudah rangkaian semua. Jadi susah kita membilang pada situasi saat itu. Ya, situasi saat itu memang mencekam. Tapi Prabowo dia tuh terjebak sebenarnya. Saya beritahu Kambing dia hitam. terjebak. Iya, terjebak dia bagaimana elit-elit waktu itu ya dipengaruhi dia sehingga sementara Panglima TNI semuanya itu kan masih di bawah komandonya Pak Harto. Sebenarnya Pak Beni juga sudah pernah mengingatkan beliau, tapi Pak Beni disingkirkan, ya kan? Ya, Nah fraksi itu abri hijau ya, abri ah, hijau kan. Nah, nah, tetapi waktunya kenapa Pak Beni disingkirkan Pak Harto? Ya, saya beritahu kenapa Pak Beni ya, merubah Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit. Karena dulu kami bersumpah itu setia kepada pemerintah. Dirubah. Yang kedua itu tunduk kepada undang-undang. Ah, di situ dirubah sama Pak Beni. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Harto mikir Sumpah Prajurit kok dirubah. Oh, ini Anda udah nggak loyal lagi sama saya. Karena kan Pak Harto merasa dia pemerintah. Tolonglah, kalau ini bolehlah kita buka. Karena beliau-beliau itu sudah almarhum. Tapi nggak Secara ada yang mengamati itu. Jadi dengan dirubah itu pikirannya Pak Harto, Pak Beni sudah nggak loyal lagi. Nah, kemudian Pak Beni waktu itu sama Kasospol, ya Pak Arsudiono Artas namanya, ya Letnan Jenderal Arsudiono Artas, Kasospol waktu itu mendeklar karena Pak Beni tahu bahwa Pak Harto ingin mencalonkan Habibie jadi wakilnya. Tapi waktu itu karena ABRI kan masih Golkar, ya, ya ABG itu kan. Jadi Pak Beni sama Asudiono Artas ini mengumumkan calon dari ABRI Pak Tri Sutrisno. Di situ marah besar sebenarnya Pak Harto sama Pak Beni. Ini udah nggak bisa lagi, ini udah fakta ya. Marah dia sama Pak Beni, ajudanku kok jadikan wakilku, gitu loh ceritanya. Maka kasihan juga Pak Trisno itu dikorbankan juga jadi wakil presiden selama 5 tahun kepemimpinan Pak Harto. Pak Tri nggak diberikan wewenang apa-apa. Cobalah lihat pelajaran itu. Tetapi ketika Pak Harto sakit, dia memanggil Pak Beni. Nah, dia bilang apa? Tenan kue ben. Coba pelajari, buka. Kalau masih ada lagi tertulis tuh, tenan kue ben. Makanya Pak Habibie tidak boleh menjenguk Pak Harto waktu sakit. Waktu sakit aja nggak boleh. Makanya waktu Pak Harto meninggal, Pak Habibie tidak berkenan, tidak boleh masuk ke jalan cendana itu. Cobalah lihat itu perkembangan kita hidup bernegara ini. Kalau saya kebetulan hobi mengumpulkan kronologi ini. Ini seperti ini sekarang ya. Saya ikutin terus itu. Oh, ini kok universitas seluruh hampir yang ada di mana di Nusantara ini kok mulai mengkritik macam-macam. Tapi kan saya tanya, mengapa mereka tidak mengkritik waktu Mega merubah Pancasila? Katanya semua universitas itu Pancasila. Loh, saya kan menganalisa, mengubah satu sila Pancasila berarti merubah semuanya. Berdampak. Contoh ya, saya beritahu. Kalau permusyawaratan strip perwakilan itu sebagai pusat kekuatan kita untuk menentukan siapa presiden. Kenapa sekarang baru presiden diobok-obok? Waktu zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, mereka tidak perlu kampanye. Tidak perlu kampanye. Tapi kok sekarang dirubah? Nah, sekarang dulu presiden itu pernah ditanya, visi misinya apa? Pernah? Nggak ada. Oke, Pak Tobing,
mau nanya begini Pak Tobing. Nah, ini kan ada Jenderal Andika Perkasa yang menjadi jurkamnya 03. Nah, itu pandangan Pak Tobing bagaimana itu? Itu kan Jenderal Andika Perkasa kan bintang 4 tuh. Baru kemarin sore dia jadi Panglima TNI. Kok dia bisa ujuk-ujuk pindah ke 03? Harusnya ke Timses 02 dong. Kenapa begitu? Bukan. Dengar gini, karena dia berpikir dari awal itu Jokowi mendukung Ganjar. Ya kan, pernah dengar nggak? Pilihlah yang rambutnya putih. Dia udah termakan di situ. Mungkin dia sudah ngomong sekali, dia malu keluar. Tetapi kenapa aneh? Pak Endro Priyono malah mendukung Prabowo. Yang notabene adalah mertuanya sendiri. Ada apa? Ada apa? Dia memang tim pemenang Ganjar, tapi dia tidak mendesain apa yang menjadi visi misi Ganjar, apa program Ganjar. Oh tidak. Hati-hati lu ya. Aneh ya, aneh loh. Ya aneh. Nah Aneh. makanya Kayak misalnya analisa Ahok sama sendiri lah. Veronica. Kenapa Veronica itu pro Prabowo ya? Iya. Makanya analisa lah. Tapi Makanya kata Nari dekat sama Jadi Anies loh, sama Pak. adiknya, maksudnya Ahok sama adiknya. Kenapa adiknya itu malah Prabowo banget, ya kan? Sementara Ahok mau belain Anies, mau belain Ganjar aja sampai Ganjar. terbata-bata. Artinya memang di sini ada banyak kecelakaan, ada banyak accident, ada banyak kecelakaan tadi yang Pak Tobing bilang tuh, ya kan? Iya. Jadi Kecelek. bayangkan Pak Veronica, jangan pilih malaikat, tapi yang berdosa. Itu tujuannya kepada siapa? Ya kita anggap si Pak Ahok itu malaikat. Apa pula lah kelebihan si Ahok? Dia udah mencela-mencele. Oh, pernyataan saya dipotong-potong. Kampungan juga ini orang, katanya jujur. Coba buktikan, kita buka semua itu. Tanya ibu yang diwawancara itu. Ada yang dipotong-potong nggak? Wah, dia bilang dipotong-potong. Mana mungkin saya bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja. Dia sahabat saya. Dia, aduh udahlah. Udah nggak benar dia nih orang ini. Udahlah, dia milih Ganjar karena kebetulan kan ini sudah mau berubah. Kalau Prabowo jadi presiden, takkan mungkin dia jadi pejabat lagi di negara ini. Logika aja lah. Iya kan? Dia dulu didukung sama Gerindra. Iya kan? Kemudian dia jadi gubernur. Kalau nggak gara-gara Jokowi jadi presiden, dia bisa jadi gubernur. Kalau terpilih sendiri, nggak bisa juga. Udahlah. Kalau si Ahok itu sudah balak kosong lah menurut saya. Kutu Karena loncat, setelah dia Pak. sendiri. Terakhir Pak, Kutu loncat. Pak Tobing begini, ini kan ada pengamat militer ya, namanya siapa tuh, Andi Wijayanto ya. Itu kan anaknya Theo Syafi'i ya. Kenal Theo Syafi'i Pak? Nah, itu saya baca dia loyalis PDIP ya. Itu pandangan Pak Tobing bagaimana itu? Ya begini, Andi Wijayanto itu saya kenal dekat deh. Saya pernah selalu membawa dia sebagai narasumber. Nanti kapan-kapan videonya saya tunjukkan. Karena bapaknya senior saya, rating 65. Pak Theo Syafi'i. Ngerti nggak? Kristen dia Pak, Islam itu? Ya Kristen. Kristen di rumahnya dulu setiap bulan ada semua para jenderal-jenderal yang Kristen itu melaksanakan ibadah. Ya. Jadi sampai sekarang juga ada itu, masih berkembang, Military Crash Forum Indonesia, MCFI, itu selalu di Balai Sarbini sana. Jadi masih ada, itu mendapat biaya dari luar negeri lagi itu. Bagaimana pensiun jenderal itu menjadi pelayan Tuhan, ya. Jadi Andi Wijayanto itu anak Pak Theo Syafi'i. Pak Theo Syafi'i ini sama Pak Sabam, ya, sama bapaknya si Marwah. Ya, itulah mendirikan PDIP Perjuangan. Makanya gaya PDIP waktu itu kan ada posko-posko, di mana posko. Itu konsepnya Pak Theo Syafi'i. Ya gimana si Andi Wijayanto bapaknya ikut mendirikan PDIP. Nah, Pak Theo Syafi'i dia kan pernah jadi panglima di Udayana.
Cuman waktu itu dialah sebenarnya yang akan menjadi Kasum, kepala staf umum ABRI, ya kan, waktu itu ABRI lah namanya. Tapi dia tidak terpilih. Kenapa? Karena Pak Faisal Tanjung, Anda Hijau. tahulah siapa Pak Faisal Tanjung kan? Dia tidak Ya, suka hijau. sama Theo Syafi'i. Makanya kan Madrasah dipilihlah, Golkar. makanya dipilihlah Kasumnya waktu itu yang tidak pernah diperhitungkan. Saya tahu persis lah Pak Tarup. Saya sama Pak Tarup sering kemana-mana, ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Saya sebagai stafnya, ya, yang membuat pidatonya apa segala macam. Lah dipilihlah Pak Tarup. Padahal waktu itu yang berebut Kasum itu ada banyak. Bahkan kaget, loh, kok bisa dia yang jadi Kasum? Padahal Pak Tarup itu adalah orang yang tidak diperhitungkan. Padahal dia lagi belajar untuk dijadikan duta besar di Papua Nugini. Tiba-tiba dia jadi Kasum. Ya, ini. Pak Tarup Nah, Kopassus kan ya? Siapa? Pak Tarup. Iyalah, Tarup. Pak Tarup dua Kopassus. Satu letting itu sama Theo Syafi'i. Iya. Satu letting. Sudahlah, itu hanya gimana lah. Karena Pak Theo Syafi'i ini kan mungkin kesel dia. Begitu dia pensiun, dia bangun PDIP yang bermusuhan dengan Pak Harto. Halo, ikutin aja lah. Kalau Andi Wijayanto, dia bertahan di PDIP, dia kan malu kalau keluar dari situ. Karena ada pesan bapaknya kan, sama dia. Nah, tapi Pak Tobing, saya Iya. boleh tanya Pak, kenapa Bapak Boleh. kok enggak ikut gemoy ya Pak? Kampanye gemoy besok Pak di GBK. Kalau saya tinggal di Jakarta gitu ikut Pak pasti. iya Bu, saya lagi mikir sekarang. Saya mau ke sana, bahkan sudah ditelepon saya sama adik-adik saya. Bahkan dari paguyuban Siliwangi itu, karena saya kan masih masuk di budaya Siliwangi. Jadi dia bilang, kemarin telepon si Sandi Tumewa. Besok Pak Tobing ya ikut. Nanti ada beberapa para jenderal jadi satu, akan kami kawal siapa yang mengganggu. Mereka itu orang-orang yang istilahnya yang pernah dengar debus Bu. Ya, dengar. Nah, itulah anggota debus itu semua. Dia bilang begitu, tapi saya bilang begini, ya coba besok pagi lah. Kalau saya kuat, saya ke sana. Besok terakhir Pak, harus bisa Iya. kuat. Barusan pun saya bilang sama istri saya, sekali seumur hidup tidak akan terjadi lagi, kan gitu. Iya benar Pak, benar. Jadi bukan Pak Tobing, waktunya unjuk gigi Pak Tobing itu waktunya ya. Udah gigi, kemarin. Saya sudah gemoy-gemoyan. Udah berkali-kali. Iya, nanti saya kirim WA saya, biar Iya, lihat saya betul. bagaimana menari. Waduh. Sudah, tapi saya tidak pernah mau menunjukkan batang hidung saya. Biasalah, senyap, ya kan? Udah, kalau udah jadi kita ini, dia asal besok dia jadi, akan saya tulis buku saya dan saya minta tanda-tanda beliau. Jadi saya punya rencana ya. Sejarah ya Pak ya. Iyalah, ini kan kesempatan. Sejarah Kalau Mas. kasih masuk nih apa ya, ini suara malam nih.